wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, awal dari semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita, utamanya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lain yang tak terhitung jumlahnya. Kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang kita wujudkan dengan ketaatan kita. Ketaatan mulai dari mana? Ketaatan mulai dari hati. Hati yang taat kepada Allah. Artinya apa? Niat-niat kita semua diluruskan hanya kepada Allah. Itu tanda kita syukur. Yang kedua, syukur kepada Allah, syukur dari dalam perasaan kita. Artinya perasaan-perasaan negatif kita hilangkan, kita ganti dengan perasaan-perasaan yang positif. Itu syukur. Yang ketiga, syukur di dalam pikiran kita, yaitu cara-cara berpikir kita yang terus-menerus mengikuti hawa nafsu, konsep-konsep keduniaan dan seterusnya, itu kita ganti dengan konsep-konsep pemikiran-pemikiran tentang keimanan. Yang keempat, syukur kepada Allah itu dalam bentuk perilaku. Perilaku, ketaatan perilaku, perilaku lidah, perilaku mata, perilaku telinga, perilaku badan anggota tubuh dalam disesuaikan dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, ini ibu-ibu. Nah, kalau kesemuanya ini kita lakukan dengan niat yang ikhlas, itu namanya ibadah. Ya, namanya ibadah. Jadi ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, hari ini ibu-ibu, saya ingin juga kita berpikir lebih dalam. Ya, lebih dalam, lebih jauh, lebih terperinci, ya, tentang ibadah ini. Ya, ibadah dalam wujud segala bentuknya itu kita rinci, sehingga salah satunya yang pernah kita jelaskan dulu, ada motivasi ibadah 4K. Masih ingat nggak, Bu? Awal-awal ya, kan udah berapa lama ya? Ada motivasi ibadah 4K, ingat gak? Nah, iya kan? Iya kan, 4K, apa itu? Ingat ya? Motivasi sholat kita ada 4K, ya? Ada ya? K yang pertama karena ketakutan, ingat ya? Gitu. Ya, buka lagi. Mau karena dipakai terus kan, itu dipakai. Nanti dijelaskan ke anak-anak, kan ya? Jelaskan ke suami. Nah, kalau ada catatannya bagus, mending lah, lupa bisa dilihat. Tapi kalau nggak nyatet, coba apa terjadi, apa jadinya kan? Nah, itu udah gitu punya lagi bukunya. Nah, itu buat kita. Karena ini sholat ini kan mau dipakai. Nah, mau dipakai ini, ya, sholat dan kehusuan itu namanya keterampilan.
Ya, ingat ibu-ibu, sholat dan khusyuk dalam sholat itu adalah keterampilan, bukan hanya pengetahuan. Paham ya? Jadi khusyuk dalam sholat adalah keterampilan. Keterampilan itu bahasa Inggrisnya apa ya? Skill. Ya, skill ya. Keterampilan. Kalau pengetahuan itu kan knowledge ya. Kalau ini keterampilan. Jadi dipraktekkan. Nah, khusyuk dalam sholat, ya, dan sholat itu sendiri adalah keterampilan yang dipraktekkan. Ya. Cuman kalau keterampilan sholat fisik, nah itu gerakan badannya terampil, gerakan lidahnya terampil, cepet dia. Bismillahirrahmanirrahim, cepet tuh. Ruku, sujud udah nggak ingat, udah lancar dia. Itu keterampilan, udah terampil ya. Untuk sholat fisik, ibu-ibu, sholat badan dan sholat lidah sudah terampil ya, sudah terampil. Sedangkan khusyuk adalah keterampilan jiwa, keterampilan pikiran. Ya, khusyuk itu keterampilan pikiran. Jadi ini terampil nantinya gitu. Jadi keterampilan pikiran. Ya, Allahu Akbar. Nah, pikirannya terampil nggak? Memaknai, menghayati, menjiwai, ngerti betul, paham betul, tafakur, tadabbur. Terampil dia, Allahu Akbar, pikirannya terampil. Langsung memaknai, menghayati, menjiwai, menyadari, menginsafi, langsung tuh. Langsung ingat apa nih Allahu Akbar tuh, langsung terhayati. Maka nggak bisa pergi ke yang lain. Betul kan? Terampil mengingat. Nah, itu khusyuk. Terampil mengingat. Nah, kalau pengetahuan, ya, seperti ibu-ibu belajar sejarah. Sejarah kan cuma dengar. Ini dulu zaman Majapahit tahun sekian, zaman kemerdekaan tahun sekian, ini tahun sekian, ceritanya gini. Udah denger aja tahu, namanya pengetahuan. Tapi kalau khusyuk dalam sholat itu terampil. Jadi keterampilan. Kalau keterampilan itu pertama harus diketahui dengan benar, dipelajari secara betul, ya, kemudian dimengerti dan dipahami secara utuh. Kalau keterampilan gitu, kemudian dicoba, dilatih, dicoba, diulang-ulang, dilatih, dicoba, diulang-ulang, dilatih, dicoba, diulang-ulang, baru dia nanti terampil. Kalau keterampilan begitu. Tapi kalau dia cuma sekedar tahu apa itu iman, iman adalah gini, denger aja, tahu dia. Tapi kalau sholat khusyuk, sholatnya terampil lidahnya, udah terampil ya, udah, cepat bener tuh, udah cepat bener, ya, gerakannya sudah terampil. Nah, sekarang yang perlu terampil adalah pikirannya, terampil, memaknai, menghayati, mengerti, mengulang. Nah, jadi nanti kalau itu udah terampil, lidah terampil plus pikiran terampil, nyambung bu tuh. Ini khusyuk nih, ya. Karena itulah dia keterampilan khusyuk itu. Jadi ngerti bener nih, ya, makanya dia khusyuk itu tidak hanya sekedar didengar, tapi dia dilatih sampai terampil. Karena itulah ada tahapan-tahapan, ya. Masih ingat nggak berapa tahap tuh? Tahap pemula. Ingat nggak bu? Nah, ya, apa mbak? Jadi ini kan mengulang ya, namanya kita juga banyak urusan kan bu ya, urusan masak, urusan anak, suami, wah boro-boro mau ngapal.
Ya, boro-boro mau menghafal, mau ngingat, ya. Nah, jadi saya ulang gitu. Karena ini keterampilan, saya ulang, saya ingat-ingat lagi gitu, ya. Masih ingat ya? Ya, tingkat pemula, tingkat terlatih, tingkat terbiasa, tingkat mahir, tingkat teruji. Insya Allah ibu-ibu udah tingkat teruji. Amin ya. Nah, gitu. Ya. Nah ini kita harus terus-menerus ingat ini, terus-menerus ingat posisi kita di mana, kita melatih enggak. Nah, salah satu fungsi sholat itu adalah terus-menerus melatih diri. Lagi-lagi lohor baca bismillah, lagi-lagi asar Allahu Akbar, berapa kali lagi sehari. Nah, tujuannya itu supaya jangan lupa, supaya selalu ingat, ya. Selalu ingat maknanya adalah keterampilan mengingat. Maka kita ulang lagi sedikit di dalam surat At-Thaha, aqimis sholata li zikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Aku tuh buat saya ya. Ingat Allah maksudnya ya. Jadi ingat Allahu Akbar dibaca. Apa yang diingat? Itu artinya, Bu. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Yang diingat apa? Kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah, keperkasaan Allah yang ada di alam semesta dan di dalam diri kita. Itu yang teringat. Jadi itu diingat. Kalau artinya kan Allah Maha Besar, tapi yang diingat, nah, mesti ada keterampilan mengingat. Tuh, ingat ya. Ya, sekali lagi saya katakan, khusyuk itu adalah keterampilan mengingat. Ya, keterampilan mengingat. Termasuk salah satunya adalah yang saya katakan tadi. Motivasi sholat kita ada 4K. Ketakutan, ada lagi kebiasaan, terus kebutuhan, giliran butuh aja sholatnya kuat ya. Satu lagi kemuliaan. Nah, yang tadi saya katakan kita bersyukur kepada Allah tadi adalah yang kemuliaan. Ya, begitu banyak nikmat Allah pada diri kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Ta'ala melalui ketaatan dalam sholat itu. Nah, ini orang yang sudah masuk, dia hatinya mulia, jiwanya mulia. Artinya dia sadar betul, dia insaf betul siapa dirinya, dia tahu diri. Nah, kemarin ada cerita pembantu ya, tahu diri. Maka dia bersyukur kepada Allah Ta'ala melalui sholat-sholatnya itu. Nah, ini kan mesti dilatih. Ini sholat saya karena kemuliaan nggak? Oh, belum. Rubah. Coba ingat-ingat lagi nikmat Allah yang diberikan. Ya Allah, saya sholat untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Kalau kebutuhan ya semua orang kebutuhan kan ya. Tunda dulu deh sesekali. Ya, sesekali tunda kebutuhan kita bersyukur, kita ungkapkan kepada Allah. Sholat dalam bentuk rasa syukur. Nanti ada satu-satu kebutuhan mendesak. Tentu ada manusia nih. Nah, sesekali, sholat kita, sholat sunat namanya sholat hajat, kan disuruh tuh. Itu memang khusus untuk kebutuhan. Kalau sholat wajib, sebaiknya tuh dirasa syukur itu. Nah, untuk kebutuhan di sholat hajat, jadi ada tempatnya. Jadi sekarang ini kan kita
yang ditonjolkan adalah kebutuhan kita dulu kan. Nah, makanya sholat wajib jadi kebutuhan. Ya, sholat wajib, wah sholat wajib terus. Nah, rasa syukurnya di mana nih? Ya, nah ini kita baru belajar ibu-ibu. Ya, kita baru belajar mengerti, berlatih, mensyukuri nikmat tadi. Ya, mulai syukur dari hati, perasaan, pikiran, anggota badan, semua rasa syukur. Itu betul-betul kita ubah pola pikir kita. Ya, nah ini sampai sini ibu-ibu ya. Nah semuanya itu adalah dalam rangka kita mensyukuri nikmat. Ya. Nah sekarang hari ini saya ingin tambahkan sedikit sebetulnya tentang ibadah. Ibadah itu sejak kapan Bu kita dengar? Istilah ibadah sejak kapan? Sejak kecil, umur 5 tahun. Sekarang umur 60 ya? 60. Berarti sekitar 50 tahun lebih lah, 50 tahunan dah udah kenal istilah ibadah. Ya? Nah, boleh dong kita tanya, ibadah itu apa sih, Bu? Mengerjakan pasrah diri, mengerjakan perintah Allah. Oke, ada lagi Bu, ibadah itu apa sih? Melakukan sesuatu yang disuruh Allah. Oh, melakukan sesuatu yang disuruh Allah. Ya? Apa? Menyembah Allah. Menyembah Allah. Nah, ada lagi Bu, ibadah itu apa ya? Kira-kira apa ibadah itu? Melakukan yang baik-baik. Apa lagi? Melakukan dengan ikhlas. Melakukan dengan ikhlas. Apa lagi Bu? Ibadah itu apa sih? Melaksanakan rukun Islam. Melaksanakan rukun Islam. Boleh kita baca catat aja, nanti juga banyak tuh jumlahnya. Bagus itu ya. Bagus. Apa lagi Bu ibadah itu? Tunduk patuh pada aturannya. Tunduk patuh kepada aturan Allah. Apa Bu ibadah itu lagi? Segala kegiatan yang dilakukan dengan niat mencari ridho Allah. Segala perbuatan yang dilakukan dengan niat mencari ridho Allah. Boleh. Semuanya betul kan ya? Betul. Terus ada lagi yang beda boleh. Kalau saya senang yang beda Bu. Ya kalau agama itu harus beda Bu. Tapi tujuannya betul sama. Kalau nggak beda, kita nggak berkembang pikiran kita. Kita taklid namanya. Tapi kalau kita beda dalam rangka betul-betul tadi mencari penambahan, perluasan pemikiran, itu bagus. Namanya rahmat. Setiap perbedaan itu adalah rahmat. Makanya Ibu, saya senang kalau beda. Ya ada juga orang yang nggak mau beda. Kalau beda berantem dia. Ada kan gitu ya? Beda dikit berantem nyalain, beda dikit berantem nyalain. Kalau kita enggak Bu. Ya ini kayak tadi kan, ibadah apa sih? Nah ini ibadah apa sih? Ini beda-beda kan? Tetapi saling melengkapi itu yang penting. Bedanya tidak bertentangan. Bedanya saling melengkapi. Makanya kita dianjurkan musyawarah, dianjurkan berbeda pandangan untuk satu tujuan, karena tiap orang Bu punya kelebihan masing-masing Bu, dan punya kekurangan. Jadi yang banyak dia tahu, dia nggak akan sombong karena dia juga banyak kurang. Yang kurang nggak akan minder karena dia tahu punya kelebihan. Gitu. Jadi gini, maka kalau begini prinsipnya Bu, umat Islam nggak akan ribut. Lega hati, pikiran bersih, nerima perbedaan, saling melengkapi, berpikir jernih gitu. Makanya saya suka tuh. Karena saya yakin saya juga tidak sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya tidak. Tapi saya juga ikut belajar. Ibu kan udah tukang ngaji nih dari muda. Kali ada sesuatu yang belum saya tahu, tuh gitu. Dia sering Bu, oh iya ya gini. Ada yang melengkapi. Makanya saya tanya sesuatu ibadah itu apa sih? Karena ini akarnya kan, akarnya.
Nah, sekarang kita lihat ibadah tadi itu sudah dicatat. Ya, yang intinya kan dari kita semua, segala sesuatu ya, perbuatan itu apa? Perbuatan lahir, ada perbuatan batin, betul nggak? Semua perbuatan lahir, semua perbuatan batin, ya, betul ya, yang ditujukan ya ikhlas kepada Allah, betul ya tadi ya, ikhlas kepada Allah, dan dia cirinya adalah memberi manfaat. Tuh. Jadi bukan merusak, ya, memberi manfaat kepada kehidupan. Betul ya? Betul itu ya? Betul itu ya? Jenisnya nanti boleh dilihat, jenisnya macam-macam, tetapi intinya itu. Ya? Boleh diulang ya? Semua perbuatan ya yang bersifat lahiriah dan batiniah, yang bermanfaat bagi kehidupan, dilakukan dengan ikhlas pada Allah Ta'ala. Nah, itulah hakikat ibadah. Senyum ibadah nggak, Bu? Manfaat nggak? Apa manfaatnya bagi orang? Menenteramkan, membuat orang lain gembira ya, membuat orang seneng. Sodako bukan senyum, Bu, sodako. Nah, makanya siapa yang banyak senyum, banyak sodakonya. Lawannya senyum apa, Bu? Cemberut apa? Cemberut ya. Cemberut. Tuh. Cemberut membuat orang apa, Bu? Sumpah. Membuat orang bertanya, apa sih, kenapa sih cemberut mulu gitu. Tapi kalau senyum nggak pernah ditanya ya. Bu kok senyum terus sih, gitu enggak ya? Enggak kan? Enggak. Gitu. Ya. Gitu ini contoh. Ya, jadi itu ibadah. Ya, ibadah. Jadi nanti pelajaran di akhlak, Bu, ya. Pelajaran di akhlak itu nanti bab tersenyum namanya. Mengapa tersenyum itu penting? Apa pengaruhnya terhadap kesegaran wajah? Apa pengaruhnya terhadap aura? Apa pengaruhnya terhadap hormon di otak? Mengapa Rasul menyuruh tersenyum? Apa dampaknya bagi perasaan orang lain? Nah, nanti belajar terapan kayak gitu, Bu. Ya, kayak gitu nanti belajarnya tuh. Jadi satu dalil itu kita kaji mendalam, kita ngerti betul. Ya, bukan sekedar nyuruh. Jadi kita tahu betul, ini manfaatnya gitu. Jadi kita mau melakukan itu. Nah, nanti bagaimana kalau kita tersenyum, tapi orang lain nanggapnya cemberut, nanggapinnya membaliknya cemberut, tuh gimana reaksi kita? Kita berhenti tersenyum atau enggak? Berhenti ya? Berhenti. Seharusnya gimana, Bu? Nah, jangan, bukan. Ya kan? Nanti gitu. Karena tersenyum itu nomor satu bergunanya untuk diri kita, Ibu. Ya, nomor satu guna tersenyum itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jadi kalau kita berhenti tersenyum, berarti keuntungan diri kita hilang. Nanti akhlak terapan tuh belajarnya mendetil gitu. Ya, kalau mau ya. Kalau enggak ya apa-apa. Ya. Nah, ini jadi seperti ini, ibadah, kembali lagi ke ibadah. Ya. Jadi semua perbuatan tadi sudah ditulis dengan lengkap begitu pengertian ibadah kepada Allah. Nah, sekarang para ulama membagi ibadah itu menjadi 3. Ya. Yang pertama yang disebut dengan ibadah mahdoh. Mahdoh itu apa ya? Ritual. Rukun Islam yang ada aturan-aturannya. Wajib. Nah, gitulah kira-kira. Ya, jadi semua aturan-aturan yang udah dijalankan itu namanya ibadah. Yang udah ada aturannya, yang udah ditetapkan, ada hukumnya, ada apanya, tuh kira-kira gitu deh.
Yang satu lagi ghairu mahdoh, bukan yang itu. Ya, yaitu apa? Sifatnya biasanya hablum minan nas. Ya, hablum minan nas. Kalau tadi lebih banyak arahnya ke hablum minallah. Kalau sekarang nih hablum minan nas. Nah, di antaranya tersenyum tadi, ya, 24 jam cari duit, ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri, ngurus masjid dan semuanya ibadah. Yang ketiga adalah ibadah batin. Ya, ibadah batin. Yang ketiga itu ibadah batin. Nah, ibadah batin ini kelihatan orang nggak, Bu? Tidak. Tuh, nggak kelihatan orang nih. Ikhlas kelihatan orang nggak, Bu? Nggak tuh. Sabar kelihatan orang nggak? Nggak kelihatan, Bu. Tawakal kelihatan orang nggak? Enggak. Bersyukur kelihatan orang nggak? Enggak, Bu. Tuh, ini namanya ibadah batin. Yang nanti pelajaran ini akan kita jelaskan di terapi Qur'ani. Ya, ibadah batin lebih banyak itu akibatnya menjadi terapi kepada jiwa, akhirnya terapi kepada badan, akhirnya terapi untuk kesehatan. Nah, itu bagaimana cerita ibadah batin ini bisa menjadi asyifa, bisa menjadi obat bagi diri kita. Ini nanti, Bu, udah punya bukunya ya? Terapi Qur'ani belum ya? Itu nanti mau nggak, Bu? Nanti itu ya, karena ada bukunya terapi Qur'ani untuk kesembuhan dan rezeki tak terduga. Jadi ini ibadah tapi yang berpengaruh terhadap kesehatan fisik, mental dan rezeki. Yaitu ayat-ayat Qur'an lengkap nanti kita jelaskan. Dan ini adalah bagian dari ibadah batin. Ya. Nah, gini, ibadah batin tidak kelihatan manusia. Siapa yang nilai? Hanya Allah, Ibu. Makanya kalau ibadah batin ini bagus, itu udah pasti masuk surganya, Ibu. Karena apa? Karena dia tidak ada riaknya tuh. Enggak kena orang dia bebas dari kemusyrikan itu. Ibadah batin itu. Karena nggak bisa dilihat orang. Tapi kalau sedekah bisa dilihat orang nggak? Bisa. Sholat bisa dilihat orang nggak? Tersenyum bisa dilihat orang nggak? Bisa semua. Tapi ibadah batin nggak bisa dilihat orang. Dia pasti ikhlasnya. Kalau ibadah batinnya bagus, inilah orang yang salah satu ciri orang yang masuk surga. Salah satunya adalah khusyuk. Ibadah batin juga dia keterampilan adalah khusyuk. Khusyuk kelihatan orang nggak, Bu? Enggak. Tuh. Karena itulah ya, orang-orang yang memelihara kehusyuan sholatnya, dia dijamin masuk surga lagi, dimuliakan. Nah, udah belajar tuh. Ya, sholatihim yahfizun, sholatnya yang terpelihara kehusyuannya. Udah ya? Kan ada 6 jenis. Ya, yaitu sholat mabok, sholat lalai, sholat munafik, sholat khusyuk, sholat khusyuk yang terpelihara. Ini dia. Baru sholat daim tuh. Nah, yang terpelihara kehusyuannya ini yang dijamin surga. Nah, berikutnya apalagi yang daim. Kalau yang khusyuk, ada khusyuk sekali-kali. Ya, kadang khusyuk, kadang enggak. Ini masih proses. Tapi yang terpelihara itu yang terjamin. Ya, di Al-Qurannya seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah menjadi bagian dari jiwanya itu. Nah, kita kan kadang khusyuk, kadang enggak. Tapi terus, lama-lama jadi terbiasa. Kalau udah terbiasa dia pasti gitu, Bu. Terpelihara khusyukannya. Maka khusyuk itu adalah keterampilan. Ya, keterampilan namanya itu disebut ibadah batin. Ya, ibadah batin, nggak kelihatan orang nih khusyuk nih diantaranya. Nah, sekarang kita lihat ya, Ibu-ibu, coba baca
surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Seorang dibacain. Ya, Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Ya. Tolong dibacain. Artinya aja boleh. Aku tidak menciptakan jin dan ada yang Betul. 56 betul itu Bu. Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tuh. Ya. Surat 51 ayat 56. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia, melainkan dia untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, coba perhatikan. Aku tidak akan ciptakan kalian nih, manusia dan jin, kecuali untuk ibadah padaku. Ya, nah sekarang dari ini udah kita lihat tadi itu definisinya, akarnya ini. Jadi kalau begitu, penciptaan kita manusia ini untuk ibadah. Pertanyaannya, berapa lama ibadahnya Bu? Seumur hidup. Betul nggak? Iya. Iya, betul ya? Iya. Artinya dari sejak hidup sampai mati kan ya? Iya. Artinya seumur hidup ya? Begitu kan? Iya. Untuk ibadah. Tuh. Satu hari ada berapa jam? 24 jam. Satu hari 24 jam. Berapa menit kemarin? 1440 menit. Ya? 1440. Satu hari 24 jam. Ya? Jadi ibadahnya berapa lama Bu satu hari itu? Satu hari 24 jam. Ibadah berapa lama satu hari? Iya, 24 jam juga. Kan tidur udah ibadah. Iya. Ibu bilang tadi nggak sampai 1 jam. Sholatnya nggak sama 1 jam. Ayo. Ibadahnya dalam satu hari berapa jam? 24 jam. Tuh. Ibadahnya lagi. Ya. Ibadahnya tujuan Allah 24 jam satu hari. Ada satu hari kan 24 jam. Ibadahnya berapa jam? 24 jam. 24 jam. Nah, ada yang beda boleh? 16 jam. 16 jam. Ibu ada yang ibadahnya berapa jam? Satu hari, boleh? Ayo. Ya? Ada 24 jam, Ibu. 16 jam. Ada lagi? Ada yang 1 jam atau 30 menit ada? 24 jam udah tadi. 24 jam sama 16 jam. Ya, ada 2 nih. Ada nggak yang cuman 1 jam ada? Nggak apa-apa, beda Bu, silakan. Beda nggak apa-apa Bu. Ibu boleh kalau sama saya. Ibu jangan takut beda. Kalau mungkin sama ulama, sama ustadz, ibu takut nanti disalahin, nanti gini. Enggak, saya enggak. Kita tanggung. Ada lagi cuma 2? 4 jam Pak. 4 jam. Pak, sama tidur kan dimasukkan ibadah. 10 jam. Sama tidur kan juga. Iya, 10 jam sama tidur. Kenapa nggak 24 jam Bu? Oh ya, nggak apa-apa. Sekarang alasan yang 24 jam kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas tadi kan Ustaz bilang adalah Iya, ibadah. Segala sesuatu yang dilakukan apapun juga adalah ibadah. 24 jam. Yang 10 jam. Yang berarti kalau 10 jam sisanya 14 jam enggak kan? Ya, yang 10 jam jenis-jenis ibadahnya apa? Yang enggaknya apa? Kayak mungkin memikirkan duniawi kan ya Pak. Oh, memikirkan duniawi itu enggak termasuk ibadah ya? Betul. Misalnya apa Bu? Misalnya apa? Yang enggak termasuk ibadah apa misalnya? Jalan-jalan, yang enggak termasuk ibadah apa kalau gitu? Misalnya? Lihat TV, pasar. Oh, nonton TV. Nonton TV terus? Jalan-jalan ke mall gitu ya? Ya kan nggak tiap hari ke mall. Ini 24 jam. TV yang nggak ada
Oh, nonton TV yang tidak ada manfaatnya. Kalau dia nonton TV yang ada manfaatnya, nah itu kan salahnya sendiri. Ya. Hidup adalah pilihan. Kalau dia, nah sekarang itu yang nggak ada manfaatnya maksudnya ibu, dia berarti tidak ibadah. Tapi kalau ada manfaatnya, ibadah. Kalau nonton infotainment, ibadah bukan bu? Bukan ya. Tetapi kalau dia dipelajari, misalnya ini seorang ahli hukum perkawinan, ya, terus dia lihat infotainment itu, dia pelajari betul. Dia pelajari, oh manusia tuh gini. Nanti dia bakal bahan. Misalnya Ustadz nonton infotainment. Saya suka nonton MNC Muslim. Nah, misalnya Ustadz nonton infotainment. Oh gini. Nanti waktu ceramah dia ceritain tuh. Nah mana negatifnya? Manfaatnya bu? Nah ternyata nonton infotainment pun punya pahala kan gitu. Betul ya? Ah ini gini. Jadi dia infotainment tidak bermanfaat. Bagaimana cara melihatnya? Ya seorang ustadz pergi ke tempat pelacuran. Dimarahin orang nggak bu? Dimarahin ya? Kan dia dakwah. Tergantung niatnya. Kalau gitu tergantung niatnya, bukan tempatnya. Makanya tuh nanti perbaiki tuh batin duluan. Ya bisa kita ibadah beneran padahal batin nggak betul jadi salah. Bisa kita ke tempat yang tidak betul tetapi hatinya betul menjadi. Nah ini boleh nih kita diskusi, ini kan jarang ya kayak gini ya. Nah ini 10 jam, ibu 16 jam. Ya yang tidak termasuk ibadah apa bu? Yang tadi tidur. Tidur tidak termasuk ibadah. Iya. Betul. Sih, tidur kan kita baca doa. Iya. Baca doa. Ya tidurnya ibadah nggak bu? Itu kita nggak tahu. Oh berarti tidur tidak ibadah. Misalnya gini, ibu sholat taraweh kecapean, ketiduran ibu, ya harus tidur karena kalau dipaksain dia tidak tidur itu jadi sakit. Kemudian ibu tidur supaya jangan sakit, supaya sehat, supaya segar. Nah setelah dia dapat kekuatan, kemudian dipakai lagi untuk ibadah lagi. Nah tidurnya ibadah bukan bu? Betul? Betul nggak ibu? Betul ya? Nah berarti tidur pun nah gitu, maksud saya gitu, kita jadi jelas. Kita jadi jelas, karena ini kan harus jelas ibu nih. Ini bukan main selamat seruput, ini harus terang. Agama tuh terang ibu. Ya makanya beda pendapat tuh harus. Beda pendapat tuh kan karena nggak ngerti. Ibu bilang 24 jam. Ibu bilang 10 jam, ibu bilang 16 jam, ibu bilang 4 jam. Nah kenapa bu? Karena sholat aja yang di ini. Nah karena ibu menghitung hanya sholatnya saja. Di luar sholat tidak termasuk ibadah. Yang betul yang mana ibu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah ibadah itu hanya sholat saja. Cari duit ibadah bukan bu? Ibadah. Nah, iya. Jadi lebih dari 4 jam ya. Betul. Tersenyum ibadah bukan? Kalau 24 jam tersenyum terus apa jadinya? Gitu. Ya. Ya. Nah, udah paham ya? Nah, yang penting tuh pahamnya itu, Bu. Paham, ya, paham betul. Sangat yakin itu yang betul, penting. Gak ada ragu-ragu kita. Memutuskan sesuatu bahwa ibadah itu seperti ini, itu yakin betul. Ya, yakin betul. Ini bukan kata ulama. Memang kita yakin ini seperti ini. Itu berdasarkan banyak yang kita lihat dari kajian-kajian dan seterusnya, dari seluruh isi Al-Quran dan hadis, dia akan begitu kesimpulannya. Ya, ini yakin ibu ya. Nah, ini yang penting di saya. Yang penting untuk kita, bukan di saya. Yang penting untuk kita. Kita ngerti betul. Jadi kesimpulannya 24 jam. Oh ya, coba tadi itu. Tadi itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh, gitu. Tapi Pak, Ya. kan ada saat kita pengennya ibadah,
dua-duaan ada teman datang ngobrol, di dua-duaan juga kita yang rumpi itu kan bukan ibadah Pak. Makanya kan tadi yang bermanfaat, Bu, tadi Bu, Ibu, yang bermanfaat, iya kan tadi, yang bermanfaat dengan ikhlas, tadi kan? Kalau itu kan tidak bermanfaat, sia-sia. Nah, bukan ibadah. Kan ngerumpi karena Allah, ada nggak Bu? Nah, gitu kan? Ya, gitu. Jadi kalau ngerumpi bukan ibadah. Yang tidak niat karena Allah bukan ibadah. Ada gini, betul ya? Udah oke? Ya? Kalau ngerumpi kan bukan ibadah. Ya maksudnya kita nggak bisa full 24 jam ibadah, ada aja saat yang kita lengah. Oh, itu tidak. kan kita ternyata datang teman ngerumpi, tak lena kita ikut ngerumpi. Oh, jadi nggak 24 jam ibadah. Ya. Oh, gitu, betul. Betul, maksudnya Ibu itu kalau orang beriman itu sesuai tujuan 24 jam ibadah. Tetapi, betul kata Ibu itu. Dalam prakteknya, apakah betul kita melakukan ibadah 24 jam? Ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu kita tidak bisa ibadah 24 jam. Karena banyak juga dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan itu bukan ibadah. Ya, betul ya? Nah, kemudian tentunya itu semua orang akan melakukan hal yang sama, punya dosa. Allah kasih jalan keluarnya yaitu taubat, istighfar, taubat. Nah, jadi dia ada kesalahan, ada permohonan taubat. Taubatnya ini yang diperbanyak, maka kesalahan dihapuskan. Gitu. Ya, nanti kita akan bahas tentang bagaimana itu yang namanya terapi taubat gitu. Karena nanti ada tuh apa yang terjadi dengan terapi taubat. Ini sampai di sini dulu ibadah, ya. Nah, sekarang Ibu-ibu, satu. Ya, tadi surat apa tadi? Az-Zariyat ayat 56. Nah, jadi ibadah itu, Ibu, ya, kalau di dalam suratul Fatihah itu dilambangkan dengan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu hamba menyembah, hamba mengambakan diri, hamba mengabdikan diri. Gitu ya, hanya kepada Allah. Ya, yang maknanya adalah lebih banyak kepada ketaatan. Yang tadi ibadah-ibadah tadi tuh 24 jam tuh banyak ketaatan. Nah, satu lagi adalah wa iyyaka nasta'in. Ya, kita juga meminta, juga ibadah. Ya, ibadah kepada Allah itu dua, pengabdian diri, memuja, memuji, menyanjung, memuliakan, terus mentaati. Nah, satu lagi mohon pertolongan kepada Allah. Ya, jadi berharap, menyandarkan diri, kalau punya masalah nggak ke yang lain, hanya kepadamu ya Allah. Nah, itu keduanya ini disebut dengan ikhlas. Jadi berharap kepada Allah itu ikhlas namanya. Ya, menghambakan diri, beribadah, memuja, memuji, menyanjung, nah itu juga ikhlas. Kepada Allah namanya ikhlas. Sesuatu yang ditujukan kepada Allah namanya ikhlas. Paham ya? Nah, ini hakikat daripada ibadah. Ya, paham itu ya? Nah, ibadah khusyuk termasuk ibadah batin karena tidak kelihatan. Ya, di dalamnya, nah, di dalam kehusyukan itu, nah kemarin pelajari, ada kesadaran. Kelihatan orang nggak, Bu? Nah, jadi kita berusaha untuk menyadarkan diri. Tuh, kerja batin itu ya. Kerja batin bukan? Kerja batin itu berusaha untuk menyadarkan diri. Ada keinsafan. Ya.
keinsafan di dalam batin, berusaha untuk insaf. Siapa Tuhan kita, siapa diri kita. Nah kemarin udah kasih lihat tuh alatnya tuh, mengenal Allah, mengenal diri. Ya. Terus yang berikutnya adalah keyakinan. Tanam keyakinan kuat-kuat, selalu tingkatkan keyakinan itu. Ini harus dibuat. Keyakinan bisa muncul dengan sendirinya enggak? Enggak, Bu. Kesadaran bisa muncul dengan sendirinya enggak? Enggak, dibuat. Keinsafan bisa muncul dengan sendirinya enggak? Enggak, dibuat. Ya. Nah, ini membutuhkan keterampilan batin. Nah, makanya tuh nilainya tinggi. Ya, ini wilayah khusyuk nih. Jadi kita tahu sasarannya itu, maksud saya. Tahu sasarannya. Kemarin udah belajar, tapi mantepin betul. Ya, keterampilan batin. Nah, terus berikutnya adalah di dalam kehusyuan itu ada bacaan yang membimbing kita. Kan bukan khusyuk, bukan sembarangan kepada Allah. Ada bacaan yang membimbing. Nah, di antaranya itu dalam salat. Allahu Akbar. Mesti ngerti. Ya, mesti faham. Mesti maknanya dihayati. Ya, didalami sehingga betul-betul kehusyuan itu muncul dalam ingatan kita. Ya, ini mesti dipelajari nggak? Mesti dilatih nggak? Dilatih, Bu. Nah, karena itulah ibadah khusyuk ini disebut juga ibadah pikiran. Ya, ibadah pikiran, karena batin itu ada 3, pikiran, perasaan, dan hati. Tapi kita anggaplah pikirannya dulu deh, ya, supaya nggak bingung. Ibadah pikiran, Ibu. Ya, khusyuk itu ibadah pikiran. Nah, jadi kalau khusyuk ibadah pikiran, maka pikiran harus kita latih terbimbing dengan bacaan itu. Sampai kita mahir. Ya. Sekarang kalau masa-masa latihan, masa-masa awal, cepet nggak mengingat, Bu? Lama, Bu. Nah, karena itu kalau dia dipakai dalam salat wajib, lama, Bu. Lama dia. Karena belum terlatih. Lidahnya terlatih. Gerakan badannya terlatih, pikirannya terlatih nggak? Belum ini. Nah, sehingga ibu-ibu perlu diingatkan nih, latih dia di luar sholat. Ya, latih di luar sholat, itu dilatih supaya ada memorinya, kecepatannya nanti dilatih. Nah, baru nanti dia akan nyambung sendiri tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lidah kan ngomong. Tapi karena kita sudah terlatih, nanti nyambung tuh. Ini. Jadi dia terasa tuh. Langsung nyambung dia. Tapi kalau nggak pernah dilatih, nggak akan nyambung. Pikiran kemana-mana dia. Jadi itu rumusnya. Jadi buat memori di luar sholat. Karena kita itu, Bu, seharusnya ini dilatih dari kecil, Bu. Kalau kita latih anak-anak ibu nanti nih, ya duluan memasukkan ibu anak ke dalam surga. Khusyuk duluan, Bu, suruh belajar. Ibu ngajarin udah dapat ilmunya kan? Ajarin khusyuk anak-anak dari awal. Tapi dengan kadar anak-anak. Jangan lupa tuh, kadarnya jangan seperti kita. Nah, dari dikit-dikit dia yang mana dulu. Jadi nanti begitu dia umur 40 atau 30, karena dia terlatih tidur lancar, Bu, dia akan jauh lebih baik dari kita. Karena ininya, ingatannya terlatih. Ibadah pikirannya bagus, itu pasti nanti berubah akhlaknya, Bu. Akhlaknya semakin bagus dia. Kita juga gitu. Pada saat kita betul-betul dalam sholat, ya, itu jadi ibadah pikiran itu bagus, akhlak kita bagus, Bu. Kita akan selalu sejuk ngadepin apa aja. Itu pasti itu, Bu. Itu pasti. Makanya disebut sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, seperti itu.
Tapi yang dia hidup adalah, yang khusyuknya itu adalah dia ibadah pikirannya yang bagus. Kalau sekarang kita lisan sama lidah, pikiran nggak pernah nih. Baru dengar kan Bu ya? Tuh, baru dengar. Coba ibu dengar dari muda. Ya kan? Kalau dengar dari muda Bu, kita sudah bagus Bu sekarang. Ya tapi bersyukurlah, walaupun sudah ini baru dengar. Orang-orang ada yang dengar begini nggak Bu? Nah enggak. Lebih linglung lagi nih orang-orang tuh. Lebih linglung Bu, betul, karena tidak jelas. Sekarang tidak jelas nih. Ibadah itu apa? Batin, ibadah pikiran. Ibadah pikiran, nah pikiran satu. Nah saya rinci nih supaya kita memang mau praktek kan. Ini kan mau keterampilan, mau bikin kue, keterampilan bikin kue itu kan mesti benar-benar belajarnya. Ini keterampilan khusyuk. Ya, pertama, pikiran itu menyerap ilmu. Itu ibadah pikiran juga Bu. Menyerap ilmu tentang khusyuk. Ya kita udah berapa bulan nih? 2 bulan. Dah 2 bulan kan ya, kurang lebih gitu ya. Nah ini udah ibadah, pikiran udah diisi. Ya, ini menyerap namanya. Ya, menyerap, udah diisi dia pikirannya dengan ilmu-ilmu tentang khusyuk itu. Ya, kemudian nanti dilatih lagi, diserap lagi tentang makna-makna bacaan. Nah nanti ini kita ini lagi. Itu dia nyerap. Ya, ini ibadah yang pertama di dalam pikiran tuh. Dia nyerap dulu, kalau nggak ada serapan nggak bisa dia. Yang kedua adalah mengingat. Gitu. Yang kedua adalah mengingat. Nah, ini yang dilatih. Kalau menyerap bisa dia 1-2 kali nyerap, tapi melatih mengingat itu nambah kuat. Nambah, nanti nambah dengan mengingat. Nah, makanya disebut zikrullah, mengingat Allah. Sekarang kan menyebut Allah. Nah sementara pikirannya nggak tahu kemana, cuman sebutan. Bagus nggak Bu? Bagus ya, itu bagus ya, dapat bungkusnya doang ya, bagus gitu. Nah sekarang tambahin isinya, mengingat. Nah jadi pikiran kita Ibu betul-betul dipakai ibadah. Ya khususnya mengenai kehusuan sholat itu, khususnya itu, karena ibadah kan luas, tapi khusus yang ini. Ya, nah ini jadi ibadah pikiran namanya. Itu betul-betul dilatih, Nah nanti itu kaitannya dengan khusyuk. Ya, kalau dia udah mahir, udah lancar, nanti Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak lari, dia larinya ke situ, ke makna-makna yang dibaca. Kesadarannya tumbuh, keinsafannya tumbuh, keyakinannya tumbuh. Makanya orang-orang yang betul-betul sholat itu menikmati sholatnya itu. Sholat itu kalau Rasulullah adalah hiburanku, kata Rasul. Kenapa? Karena waktu sholat itu betul-betul ingat kemahabesaran Allah tuh. Betul kayak kemarin kan, kemahabesaran Allah sebagian tuh. Ada bagaimana diri kita, ya Allah, diri kita ini nikmatnya banyak sekali kemarin tuh ya. Betul kayak gini berharganya Allah beri nikmat pada kita nih. Nah Bismillahirrahmanirrahim, ingat betul tuh. Nah itu diulang-ulang gitu. Nah itu lama-lama membentuk jiwa. Apa dalam istilah modern sekarang itu disebut dengan pikiran bawah sadar. Ya, pikiran bawah sadar, istilah modern sekarang. Ya, kita sekarang belajar namanya pakai pikiran sadar. Ya, kalau udah dia meresap ke dalam jiwa, menghayati, menikmati, itu masuk ke perasaan pikiran bawah sadar, maka dia hanyut dalam penjiwaan. Gitu. Itu dari mana terbentuknya? Dari ulang gitu. Dari ulang itu masuk ke alam bawah sadar. Nah akhirnya dia merasakan kenikmatan, jadi hiburan yang mengobati jiwa. Nah, nanti di terapi Qurani kita kupas itu di dalam. Ya pengaruh pikiran bawah sadar terhadap kesehatan fisik dan mental, serta perubahan dalam sel-sel tubuh. Mengapa orang bisa awet muda dengan itu?
Itu nanti dibahas ya, karena itu ada kaitan dengan ini. Ya, maka sholat itu begitu luar biasa manfaatnya kalau kita betul-betul menghayati kehusuan sholat itu. Ya, nah ini, jadi ibu-ibu, ini betul-betul kita hayati, kita dalami, ya, sehingga betul-betul ini ada di dalam jiwa kita, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, semua diliputi oleh itu. Nah, ini ada proses membentuk kesadaran, keyakinan, kesadaran. Nah, sekarang dari contoh lain. Ya, untuk dia kehusuan dalam sholat kepada Allah, ini akan membentuk kesejukan, kenikmatan, keindahan, dan kesehatan. Karena apa? Proses pengulangan. Makanya sholat itu kan nggak pindah-pindah bacaannya. Allahu Akbar lagi, Sami Allah lagi, ini lagi, terus saja. Ya, karena dia cuma itu yang diulang-ulang, nanti dijalani dengan ilmu. Jadi semakin matang. Sekarang bagaimana yang nggak bagus, ya, yang kalau bukan ibadah gitu, dia menjadi buruk pada diri. Coba ingat kesalahan suami, Bu. Suami pernah punya salah nggak? Nah, punya ya. Ulang-ulang, Bu. Nah, ya, ini dia dulu begini, keluarganya gini, dia kadang nyakitin begini, ulang-ulang, terus saja. Tadinya nggak apa-apa, biasa aja, tapi coba ulang-ulang, nih iseng aja, iseng. Kalau nggak percaya omongan saya, dia akan melahirkan perasaan negatif. Coba, tiba-tiba kita jangan marah nggak karuan, iya kan? Coba Ibu, ya coba deh, ulang-ulang deh tuh kesalahan suami, ulang, ingetin terus, bangun tidur ingat salahnya, di jalanan ingat, kumpulin kesalahan suami terus ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu dia lihat ya, perang, Bu. Langsung marah kita, emosi. Ini kalau yang diingatnya yang jelek. Ya kan, tinggal bagaimana mengingat. Ya kan, begitu juga pada saat kita ingat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah tuh. Kan udah ada kemarin filmnya. Itu kan, film itu untuk membantu. Ingat lagi kasih sayang Allah, ingat lagi kasih sayang. Aduh, kita terasa, Ibu, tidak ada yang sayang kepada saya kecuali hanya Allah. Dan Allah begitu sayang, mengalahkan kasih sayang orang tua, Ibu. Itu akan terasa seperti itu. Maka hidup itu indah. Kita yang disayangi Allah, betul-betul itu terasa. Karena itu ulang terus, nggak ada marah kepada Allah Ta'ala. Maka kita, walaupun nggak disayang suami, kita dapat kasih sayang Allah. Maka cuek-cuek aja, biasa-biasa aja. Ya kan gitu, maunya dua-duanya ya. Nah, Allah juga ya maunya itu. Ya, tapi kan nggak semua dapat, Ibu. Boleh jadi suami itu nyayangi kita dengan caranya sendiri. Padahal sayang, tapi caranya dia begitu, gitu loh. Nggak sama satu sama lain. Ya, ada lagi suami yang menunjukkan kasih sayangnya. Dia omongin, aku sayang kamu, mah. Betul-betul tunjukkan, diomongin lagi, diberi hadiah. Ya, romantis banget, diperhatiin, dipuji, ini ada yang gitu. Nah, ada yang gitu, Bu. Ya, ada suami yang seperti itu. Tuh, malah yang begitu perlu dicurigai. Jangan-jangan di belakangnya iya. Nah, orang sayang dicurigai kan? Tuh, temennya Ibu begitu. Begitu perhatiannya kadang berlebihan. Senang nggak Bu begitu? Senang kan? Tapi jangan-jangan gitu lagi, malah dicurigai. Padahal suaminya bener nih, sayang. Ada yang gitu, ya. Nah, ada yang gitu. Tapi ada lagi yang enggak. Dia kelihatan kayak cuek, kayaknya, karena memang mungkin terlalu terlalu, kalau laki-laki itu kan maco ya, terlalu tegas kayak tentara, misal terlalu berani, terlalu memikirkan hal-hal besar tuh kadang-kadang lupa tuh yang gituan.
Kadang-kadang gitu disebut tidak romantis. Mau nggak yang tidak romantis, Bu? Nggak juga ya. Yang senang-senang saja. Ya kadang-kadang ada gitu, saking sibuknya dia, saking ini, tapi bukan nggak sayang. Nah, kasih sayangnya ditunjukkan dalam bentuk lain. Tapi mungkin ada satu saat di mana kita membutuhkan betul, dia akan perhatian penuh. Betul nggak, Bu? Tapi pada saat membutuhkan betul. Tapi kalau nggak terlalu membutuhkan, nggak terlalu mungkin dianggap ya sudah cukup lah. Dia sudah tunjukkan kesetiaannya, tanggung jawabnya, udah dianggap sudah cukup. Tapi bagi perempuan kadang-kadang belum cukup ya, Bu ya. Belum, kemauannya gini. Nah kadang-kadang itu nggak tertangkap. Tapi bukan berarti nggak sayang. Ya, nah kadang-kadang begini nih. Kadang-kadang itu jadi masalah buat kita. Pada saat kita kenal Allah sayang betul, nah itu bisa hilang, Bu tuh. Ya kayak gitu. Nah ini untuk yang sayang. Satu, sayang ada jenisnya, memperhatikan betul, diketahui kita. Satu lagi seolah-olah tidak sayang, padahal sayang. Nah satu lagi memang kagak sayang, Bu. Ya ada nggak yang kayak gitu? Nggak sayang, memang nggak ada rasa sayangnya. Ya tapi mau bercerai, takut sama anak, begini. Sedangkan sayang udah hilang, ada nggak ada yang gitu, Bu? Sampai tua kadang-kadang barengan terus. Ya jalan sih pegangan tangan kalau dilihat orang. Ya kan gitu. Supaya kelihatan sayang. Begitu di rumah, nah udah lain lagi. Kan ada yang itu. Ada nggak, Bu? Ada. Mau cerai dia kasihan sama anak, tapi sayang udah nggak ada. Ya, ada yang begitu banyak. Ada lagi yang ngancam nanti kalau begitu anak-anak selesai kita cerai, tuh tunggu puluhan tahun, Bu. Ada yang gitu. Ada yang begitu. Iya, ada yang begitu. Kadang-kadang meninggal duluan sebelum cerai ya. Ada juga yang begitu. Ya, nah ini begini, Bu. Kehidupan tuh begitu. Bisa itu kenanya kadang-kadang nggak selalu ke kita. Mungkin kita dapat yang bagus, dapat yang kurang, dapat yang sesuai, dapat yang nggak sesuai. Kan gitu, masalah juga mempengaruhi kan gitu. Nah ini yang membuat kadang-kadang kita tidak damai. Tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah benar-benar menyayangi saya. Maka kasih sayang yang Allah berikan pada kita justru kita berikan kepada orang. Ya, kepada orang, pada keluarga, pada kita berikan, maka dia otomatis ya, yang tadinya kurang sayang jadi sayang ke kita. Mungkin juga karena kekurangan kita perhatian ke dia, membuat orang lain tidak sayang kita. Cuman kan biasanya kadang-kadang kita maunya kita dulu kan. Lu sayangin gua, baru gua sayangin lu, kan gitu ya? Nah, gitu. Ya kan gitu. Jual gua beli. Nah, gitu. Ada nggak, Bu? Nah, ini kehidupan. Tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim semua ada dalam diri kita. Paham ya? Nah ini nih, Bu, ibadah pikiran. Diulang. Nah itu makanya Al-Fatihah itu ulang-ulang. Enggak semua ayat Al-Quran diulang-ulang, enggak. Cuman Al-Fatihah doang. Yang lain sunnah, bolehlah yang ingat. Malah saran Nabi itu kan yang kamu mengerti. Kan gitu. Tapi kalau mau gaya-gayaan nggak apa-apa, kalau surat Al-Baqarah yang panjang baca gitu, supaya nanti orang lain bilang kita nggak bagus nggak, Bu? Bagus tuh. Bagus ya, bagus. Nggak apa-apa juga, lama-lama sadar juga gitu kan. Awalnya sadar juga nggak apa-apa, baru-baru gitu ya, nggak apa-apa juga sih. Tapi terus aja, lama-lama kan baik juga kita. Ya, lama-lama baik, lama-lama tahu, lama-lama ini apalagi kalau Al-Baqarah diajarin lebih banyak, jadi bagus lah gitu. Jadi bagus, nggak ada yang jelek. Semua perbuatan baik kita anggap baik walaupun ria. Cuman Allahnya yang nilai. Allah yang nilai ini ria. Baik sih baik nih, cuman ria. Nah gitu. Kalau ria, aku balas kamu tapi dapatnya dunia saja. Tapi kalau ikhlas dapat dua. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi nggak akan aku kasih itu sebelum diuji. Bener nggak nih ikhlasnya? Gitu, diuji lagi. Itu sedekah, diuji lagi.
Kata kita nih ikhlas kok, ikhlas gitu. Kata kita ikhlas. Ujiannya gimana Bu? Kalau sedekah kita itu dihina orang, atau yang kita kasih sedekah dia ngomelin kita. Misalnya gini, saya kasih contoh. Ini dikit aja ya, tambahan dikit aja ya. Ya, tambahan dikit aja. Misalnya gini, ibu miara anak yatim di rumah, sampai bener-bener diurus, siang malam diurus, pokoknya diurus bener-bener deh. Karena kita ikhlas, anak ikhlas, anak ikhlas, anak ikhlas. 20 tahun lamanya, ya. Kemudian dia sampai dia jadi jadi dokter yang sukses deh gitu, ya. Nah dia jadi dokter yang sukses dia. Nah kemudian dia tiba-tiba lupa akan kita. Begitu dia telepon dia maki-maki kita. Apa kata kita? Dia maki-maki. Apa kata kita? Kenapa nggak terdiri? Marah nggak kita? Aduh. Berarti nggak itu. Ya itu coba aja. Orang 20 tahun loh itu. Kalau ikhlas itu kan tidak ada hubungannya lagi, karena ini sudah urusan dengan Allah Ta'ala. Ini bukan saya. Anda mau maki saya, alhamdulillah. Paling tidak saya sudah buat sesuatu, karena Allah yang membalas kepada saya bukan kamu, tapi Allah. Kamu boleh maki-maki saya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu sudah diikhlaskan. Bisa nggak gini Bu? Nah, ya kan? Ini contoh. Ya, jadi ikhlas itu harus teruji. Tidak akan bila tahu kita ikhlas kalau belum teruji. Itu yang ekstrim. Ya, ini contoh terus seperti itu. Ya, ini semua amalan batin. Ya, yang disebut dengan pikiran, ibadah pikiran, mengulang-ulang, mengingat ulang-ulang. Nah nanti ibu pengaruhnya apa? Cerita saya ini, ibu ngerti betul. Ibu lagi duduk nganggur nih, ingat Allahu Akbar tadi apa ya? Nah, udah ada kan catatannya? Oh, dilihat lagi ada gini kan latihan buku riadoh. Ini ingat Allahu Akbar kayak gini. Ada penjelasannya, kita diem aja gitu. Kita ingat Allahu Akbar kayak gini, itu maha besaran Allah pada diri saya. Terus kita ulang terus gitu. Nah tuh, jadi nanti terlatih. Ini di luar nalar. Begitu kita takbir beneran Allahu Akbar nyambung Bu. Terampil, ingatannya ada terampil. Dia gini rumusnya. Nah kalau dilakukan dia dari sekarang, dari kecil udah terbiasa dengan itu Bu. Nah ini nggak akan pergi ke mall dia. Betul nggak? Pikiran nggak akan pergi ke mall, nggak akan pergi kemana-mana, dia penuh dengan itu. Nikmat indah membuat kita lebih sehat pikiran terutama. Biasa mengingat yang kesel mulu Bu ya gitu, tukar itu dengan itu. Nah itulah fungsi sholat, mendidik, membimbing, melatih pikiran kita. Ya, nah ini saya kuatkan, itu adalah ibadah. Gak dilihat orang Bu ini, khusyuk gak dilihat orang. Nah, kenapa saya ajarkan seperti ini Bu? Supaya ibu melakukannya ngerti betul. Ya, bukan kata orang nih. Ini bukan kata orang. Betul-betul ngerti kita. Dasar dalilnya ngerti, ayat Qur'annya ngerti, ininya ngerti, landasannya ngerti. Jadi nggak goyah. Ya, ibu nanti ditukar lagi kata orang khusyuk ini. Coba aja peran buktiin. Makanya ini disebut khusyuk permanen. Paham ya? Permanen. Jadi nggak pengaruh. Mau lagi susah, ya sama aja begitu. Mau lagi senang, ya begitu juga. Kalau instan, kalau giliran susah, khusyuk. Susahnya hilang, khusyuknya hilang. Tapi kalau ini enggak, dia permanen. Mau susah ya begini, malah tambah mantap. Mau senang ya begitu, tambah bersyukur dia. Tambah mateng, hari-hari tambah bagus. Nah ini mematangkan. Inilah yang disebut keterampilan. Ya.
Paham Ibu ya? Nah, itu keterampilan. Nah, ini boleh nanti. Ini saya bagiin belakangan. Kenapa saya bagian belakangan? Nanti Ibu baca lagi. Ya. Nah, estafet. Nah, keliling, ya. Ya, keliling. Estafet. Oh, yang atas ini Bu. Nah, ini ada. Nah, ada yang bawah. Ya, estafet. Ya, Ibu ada yang tanya nggak sampai sini? Ada yang tanya nggak? Kalau surat-suratnya itu ya, kalau kita belum ngerti, kemudian Nah, makanya saya bilang begini, kita yang ngerti dulu, yang dihayati. Kalau yang nggak ngerti sambil jalan, gitu. Terutama itu tadi modal, kan ada modal. Modalnya apa? Enggak. Ya, modal awalnya itu Allahu Akbar. Ajan. La haula wala quwwata illa billah. Terus sami Allah. Itu aja dulu. Ya, karena kuncinya ada di situ dia. Ya. Nah, ini kan ada modal khusyuk, modal awal namanya. Ada ya di halaman berapa tuh? Ah, ini modal awal. Kurang Ustaz. Ya. Ini dalam figuran banyak. Sebelah sini yang belum. Oh, belum sampai. Tidak ada, belum sampai kali, belum sampai tuh. Ya, modal awal ya. Nih, Allah Maha Esa, udah tahu kan? Esaan Allah, Allahu Akbar, nih halaman 20. Ya, la haula sama sami Allah. Ini modal awal. Ya. Habis? Nah, ini. Itu modal awal. Ya, halaman 20. Itu dulu, Ibu, satu-satu. Matangkan, jadiin. Nah, baru berikutnya suratul Fatihah. Baru baca bertahap, jangan buru-buru karena ini susah kita, makanya perlu waktu lama kan. Tapi udah aja dia dapat modal awal, udah khusyuk Ibu, udah khusyuk. Kalau sampai Al-Fatihah, kalau boleh dikatakan nilai itu Bu, nilainya 90 sampai Al-Fatihah itu udah cukup lah untuk orang Indonesia. Kalau orang Arab, ya bacaan lain harus ngerti. Kita kan bukan orang Arab. Ya, Al-Fatihah aja kan cuma 7 ayat sedikit, Allahu Akbar, Sami Allah, itu aja matangin. Ya, nah ini Ibu tadi yang dulu ya tanya ya, itu aja dulu. Nah, baru surat lain kan belakangan. Ya. Ada lagi yang nanya? Ada nanya Ibu? Pak, kalau ibadah batin kan puasa termasuk ibadah batin. Oh iya. Karena tidak ada orang yang tahu. Iya, betul. Puasa itu. Betul, ibadah batin. Nggak ada yang orang tahu kalau puasa. Kalau makan ada orang tahu. Ya, kalau puasa enggak. Makanya ibadah puasa ini disebut untukku, kata Allah. Aku sendiri yang memberikan balasan. Karena itu dia ibadah batin lebih banyak. Karena menahan itu kan ya. Ya, ada lagi? Ustaz, ini la haula wala quwata illa billah itu dalam konteks sholat, kan dalam bacaan sholat tidak ada la haula wala quwata. Kan mau sholat kan memposisikan diri. Oh iya. Kan azan. Konteks azan. Allahu Akbar ada azan, la haula ada azan. Nah, itu tuh awal memposisikan diri kita sebagai makhluk yang la haula di hadapan Allah. Itu awalnya. Itu tahu diri istilahnya. Ya, tahu diri. Ya, yang kemarin deh. Ada lagi? Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, sebetulnya kalau sempat waktunya sampai latihan ini. Sampai latihan Sami Allah, modal awalnya tinggal satu lagi tuh. Sami Allah belum ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Cuma nanti anak-anak sekolah nggak ya? Sekolah, sementara itu udah ribut ya. Nah, kalau enggak harusnya kita lanjutkan dengan latihan Sami Allah nih. Bahwa udah, Allahu Akbar udah kemarin ya. Nah, sekarang Sami Allah. Sami Allah liman hamidah. Nah, sekarang saya tanya, ya, ini memahami dulu. Artinya Sami Allah itu apa, Bu? Allah Maha mendengar. Ya, artinya
Maknanya apa, Bu? Kemauan kita, permintaan kita didengar. Mendengar kemauan kita, permintaan kita. Cuman itu doang? Apa yang didengarkan oleh Allah? Apa yang terasa, Apa yang ada di dalam hati? Semuanya didengar nggak, Bu? Yang jelek, yang baik kedengeran nggak? Kan? Itu gunanya. Jadi kalau kita paham sami Allah, maka apa yang terjadi? Kita akan selalu membaikkan hati kita nggak? Iya. Itu dia maknanya. Sami Allah itu maknanya dia mendengar sampai ke dalam hati, dia memahami sekali isi hati kita. Ya, isi hati aja dipahami, apalagi yang lain. Perbuatan kita dipahami, semua dipahami. Istilahnya asami, mendengar. Nah, maka kalau kita terus-menerus kita yakini, kita insafi, kita sadari Allah itu Maha mendengar, memahami isi hati kita akan perbaiki diri, ya, Bu. Nah, karena ada yang lihat hati kita, ada yang dengar hati kita, ada yang paham hati kita. Ya, betul nggak begitu? Itu kalau diulang-ulang, itu bisa menimbulkan kesadaran nggak, Bu? Iya. Bisa menimbulkan keinsafan nggak? Iya, bisa menimbulkan keyakinan nggak? Bisa memperbaiki diri nggak? Tuh, itu niat aja jelek, kita udah tahu nih. Sami Allah, Allah paham, memahami hati kita. Allah memahami perasaan kita, betul nggak? Ya. Perasaan kita lagi jengkel, Allah paham nggak, Bu? Paham banget. Perasaan kita lagi berbunga-bunga, paham nggak? Nah, perasaan kita lagi empat, paham nggak? Gitu, paham dia. Lagi galau, paham dia. Ya? Waalaikumsalam, ya, Bu. Ya, monggo, silakan, Bu, silakan. Ya, paham, Bu, ya? Jadi Allah sangat memahami. Allah memahami pikiran kita nggak? Ya. Ada ibadah pikiran. Betul ya? Betul. Itu dia. Ini ibadah pikiran lagi sholat, khusyuk, itu ibadah pikirannya. Makanya kita kemarin cerita ada 6 kegiatan: lidah, badan, pikiran. Lidahnya sama bacaannya, badannya sama gerakannya, pikirannya sama nggak? Nah, sekarang harus sama, Bu, tuh ibadah pikiran kita. Sholat jamaah, ya, sholat jamaah. Ini pengajian akhlak terapan Pak Lukman. Nah, jamaahnya pasti pikiran sama, khusyuk pasti sama tuh. Jadi yang dibaca sama, yang digerakkan sama, yang dipikirkan sama. Tuh, yang dirasakan sama, yang diyakini sama, khusyuknya sama. Semua orang di situ masuk surga, Ibu. Benar ini bukan kata saya, kan sudah kita kaji tuh. Ya. Nah, ini Allah Maha mendengar, memahami. Nah, makna mendengar itu memahami. Apa aja yang di dalam diri kita Allah memahami betul. Nah, itu yang membuat akhlak kita berubah, Ibu. Ya, ada aja perasaan hati kita ria, kita udah awas, Allah paham tuh. Ada perasaan hati kita negatif, ingat tuh, Allah paham. Makanya sami Allah berapa kali tuh dibaca? Ya, terusan dibaca. Nah, makanya bisa berubah akhlak itu. Kalau sholatnya betul, kalau sholatnya khusyuk, tuh, ya. Nah, ini begini, Bu. Ini begini ceritanya. Nah, sekarang yang bagian dalam ibadah pikirannya nggak ada, maka carut marut lah itu jadinya. Orang pergi haji, orang sholat, korupsi jalan. Tuh, itu masalahnya. Karena ibadah batin nggak ada. Nggak ada yang ngasih tahu, Ibu. Nggak ada yang ngasih tahu seperti kita ini. Ya,
Nah makanya ibu-ibu, setelah ibu-ibu ngaji sekarang dengan kita nih, ibu-ibu punya kewajiban itu. Punya kewajiban menjelaskan kepada keluarga dulu, kepada kawan yang dekat. Kewajiban itu, ibadah pikiran namanya. Nah, udah dikasih penjelasannya, dikasih fotokopinya, kurang apa lagi? Ya, jadi ibu yang sekarang harus aktif. Kalau kurang puas nanti suruh ngaji di sini. Nah, nanti kita buat program baru gitu. Udah gitu, bapaknya juga kasih buat program baru gitu, Bu. Jadi itu dakwah kita sama-sama. Kalau nggak nyebar, Bu, ini yang penting sekarang itu. Sekarang ini penting, ya. Karena itu asami Allah dibaca terus, tapi nggak merubah akhlak. Nah sekarang kita ulang-ulang sama